Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Leonita Situmorang dengan NIM 1705 171068. Saya dari MB7B dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan video jawaban dari 3 pertanyaan yang telah diberikan oleh Miss Dewi Komalasari SE MSI. Baiklah, masuklah kita kepada pertanyaan yang pertama. Kepribadian dapat diartikan sebagai keseluruhan pola pikiran, perasaan, dan perilaku yang sering digunakan untuk beradaptasi secara terus-menerus dalam kehidupan menurut Putra dan Luh tahun 2015. Lalu, keragaman kepribadian para karyawan ini bisa kita temui di dalam perusahaan. Kepribadian yang cenderung terlalu tertutup seperti introvert, atau kepribadian yang terlalu menonjol dan menggebu-gebu seperti extrovert, juga dapat menimbulkan konflik di dalam perusahaan. Lalu, manajemen yang dapat diambil adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu untuk menghindari konflik, sebisa mungkin tempatkanlah karyawan ini sesuai dengan kemampuan dan tipe kepribadian yang dimilikinya. Karena pasti ada aja karyawan yang mampu bekerja secara individual tapi tidak mampu bekerja dengan tim, dan begitu pula sebaliknya. Lalu, yang kedua yaitu seseorang yang cenderung introvert sebenarnya butuh perhatian yang lebih. Kenali kemampuan positif yang mereka punya daripada fokus terhadap kepribadiannya, lebih baik fokus pada kemampuannya. Karena seorang yang introvert juga cenderung cerdas, hanya sulit untuk mengemukakan kecerdasannya tersebut. Lalu, untuk seseorang yang ekstrovert, juga sering terjadi konflik seperti ada sifat mereka yang terlalu menonjol, terlalu heboh sehingga orang lain itu menganggap negatif tipe kepribadian ini. Mereka malah cenderung menganggap bahwa ekstrovert ini suka mencari muka. Manajemen konflik perlu diterapkan pula seperti mengenali si ekstrovert ini melalui kemampuan mereka, tetap memberikan mereka batasan antara mana yang perlu dan mana yang tidak perlu untuk didiskusikan. Lalu yang ketiga, yaitu kelancaran komunikasi juga sangat-sangat diperlukan untuk menghadapi tiap-tiap kepribadian karyawan, dan seorang manajer ataupun pihak HRD perlu memiliki kemampuan komunikasi yang efektif dan membangun sehingga mampu untuk memberikan ruang yang dibutuhkan atau pendapat yang dibutuhkan atau bisa menjadi media untuk bertukar pikiran yang tepat. Pertanyaan yang kedua, hubungan variabel antara gaya kepemimpinan dengan kepuasan kerja menurut penelitian yang dilakukan oleh Fajriyah dan Prasetya tahun 2015 menyatakan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja, yang berarti karyawan akan lebih semangat dalam menjalankan tugas serta kewajibannya dan akan meningkatkan kemampuan karyawan dalam bekerja. Tipe kepemimpinan setiap pemimpin berbeda-beda. Para bawahan setiap pemimpinan tentu memiliki ekspektasi yang berbeda-beda pula terhadap pemimpinnya. Ada yang mengharapkan pemimpinnya santai dan tidak terlalu mengekang, tapi ada pula yang mengharapkan pemimpinnya ini tegas dan bersikap lebih objektif dalam penilaian. Sebaiknya, untuk meredakan bahkan mencegah konflik dalam kepemimpinan ini, hal-hal yang dapat menjadi solusi dalam kepemimpinan yang berpotensi konflik, seperti diantaranya, yang pertama yaitu para bawahan tiap pemimpin perlu mengenal bagaimana sifat dan karakter pemimpinnya. Meskipun ada pemimpin yang dikenal otoriter sehingga dianggap menyeramkan dan kejam oleh bawahannya, tapi apakah keotoriteran mereka ini tersebut berdampak buruk sepenuhnya bagi karyawan, sehingga sesama karyawan dan pemimpin perlu dibangun suatu hubungan timbal balik yang efektif. Yang kedua, pihak perusahaan juga sebaiknya memiliki program leadership building yang menekankan kepada bagaimana sebenarnya kepemimpinan yang paling tepat bagi seorang pemimpin dalam memimpin suatu jabatan. Yang ketiga, setiap bawahan atau anggota berhak dalam menyampaikan pendapat dan saran mengenai hal-hal yang menyimpang dari sebuah kepemimpinan. Diharapkan pendapat dan saran ini dapat digunakan dengan bijaksana oleh para karyawan terhadap pemimpinnya, karena penyampaian pendapat serta saran ini dapat menjadi bahan evaluasi
dan berguna bukan hanya bagi pemimpinnya, tapi juga kepada seluruh elemen perusahaan. 4. Tindakan yang tegas dari pihak perusahaan jika terjadi konflik yang besar terhadap pemimpin yang gagal dan menyalahi aturan dalam memimpin. Jika gaya kepemimpinan seorang pemimpin cenderung salah dan merugikan bawahan atau perusahaan, tentu sanksi bahkan pemecatan sangatlah dimaklumi dalam penyelesaian konflik tersebut. Pertanyaan nomor 3. Gaya kerja para individu di perusahaan dapat digolongkan menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu tipe doer atau si pekerja, yang kedua tipe leader atau si pemimpin, yang ketiga lover atau si pencari relasi, dan yang keempat adalah learner atau si pelajar. Gaya bekerja tiap orang yang berbeda-beda juga cenderung menyebabkan konflik, sehingga perlu manajemen konflik yang berupa 1. Perlunya ketepatan penempatan setiap individu sesuai dengan job description dan job specification yang dimiliki dan diinginkan oleh perusahaan. Yang kedua, setiap individu dalam tim perlu dibangun untuk saling menghargai gaya bekerja dari orang lain, karena pada dasarnya tidak semua gaya bekerja seseorang itu negatif. Setiap individu perlu menanamkan sikap saling terbuka dan berkompromi antara satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, bantuan dari pemimpin yang tepat juga mendorong motivasi setiap individu untuk membentuk kerja sama tim dan saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. Baiklah, tampaknya seluruh pertanyaan telah terjawab sebagaimana mestinya. Saya harap jawaban saya berkenan dan mohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.